Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di P3K. K. Apa tuh P3K, Wanda? Pertolongan pertama pada komedi. Wow. Gokil. Ya, jumpa lagi nih bersama petugas Wanda Dani Putra. Benar, ada juga petugas jaga Hadaiko. Dan kali ini, gimana nih Wanda nih ya? Kemarin kan udah ada perbaikan ya. Betul. Pasiennya ada bentuknya, koneksinya lumayan lancar. Bagus juga. Pokoknya kemarin bisa jadi standar lah P3K. Ya, bisa jadi standarnya lah gitu. Tapi mudah-mudahan di episode kali ini juga sama seperti yang kemarin ya. Nah, lu bawa pasien kayak gimana nih sekarang nih? Nih pasiennya nih luar biasa nih. Jadi agak beda dan masih muda tapi memang penyakitnya juga banyak. Muda tapi penyakitan. Iya, penyakitan. Ini Oke. pasien kali ini namanya adalah Safnat, jenis kelamin laki-laki, umurnya 19 tahun. Oh, yang ini 19 tahun beneran ya? Beneran, 19 tahun Okay. beneran ini. Kegiatan pasien kuliah, terus riwayat stand up dari SMA. Terus pernah tampil di acara Introduction Ridwan Remin, menjadi remeh-remeh. Menjadi temeh-temeh. Terus pernah juga mengisi acara-acara di kampus Bogor. Lalu keluhan stand up-nya yang diderita adalah masih susah mengembangkan materi yang sudah ada dan menemukan pembawaan yang pas. Berarti Gitu. kurang ngembang ya? Kurang ngembang. Butuh gitu. ragi berarti. Sama berendam di minyak tanah gitu. Atau bensin. Iya, bensin. Langsung kita panggilkan pasien. Silakan kali masuk ini. ke ruangan, Mas Safnat. Safnat. Halo Bang. Halo Safnat. Halo Safnat. Kalau ini gue percaya 19 tahun Wanda. 19 tahun ya. Iya, rambutnya masih banyak ya. Klimis. Kulitnya masih kencang ya. Bener. Aduh, yang kemarin mah astagfirullah. Sibuk narsis. Orang lain zoom buat ngelihat muka orang lain, ini dia sibuk ini ngaca di kamera sendiri. Emang karena di rumah dia nggak ada kaca, Bang. Ngaco tuh orang. Aduh, Safnat, mantap, masih muda dan jiwa semangatnya masih menggebu-gebu. Oke. Gimana materi udah siap Safnat untuk dikonsultasikan ke dokter? Insya Allah siap Bang. Wow. Dokter kali ini siapa nih? Dokter kali ini dokter mancanegara. Wih, mancanegara. Karena dia pernah praktek di Malaysia. Wih, gokil, pernah praktek di Malaysia. Ini dia kita panggilkan Dani Bele. Assalamualaikum. Ada apa ini? Ada apa ramai-ramai Wanda? Ini ada sesuatu nih Dok. Ada yang nyari dokter nih katanya. Kebetulan saya habis tahlil soalnya itu. Beres. Halo, mantap. Dari Bele. Wanda dari Putra. Acara apa sih ini? Ini P3K. Acara Kombut Online. Kombut online. Gokil. Sadis. Ini memang konsepnya seperti ini ya. P3K tuh kayak ada pasien, ada dokter gitu. Iya. Betul. Terpaksa ada pasien, ada dokter karena kita pakai singkatan P3K. Oh gitu. Jadi bukan konsep acara baru nama, tapi nama dulu baru terpaksa konsep acaranya ngikutin nama. Nah, memang begitu. Harus begitu. Keren nih. Oke deh, langsung aja. Safnat sudah siap materinya? Insya Allah siap Bang. Oke, silakan diperdendangkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Safnat dan gue baru aja kuliah. Tahun ini tuh jadi tahun yang spesial karena gue baru ngerasain namanya kuliah online. Tapi menurut gue, kuliah online tuh ngeribetin. Sinyal kita harus bagus. Masalahnya kalau kuliah sinyalnya nggak bagus, ngomongnya suka putus-putus. Kayak dosen gua gitu. Ya, perkenalkan nama Ibu.
jadi apa dulu nih, tiba-tiba ngomong jadi. Terus yang paling parah nih, gue pernah dosennya bilang, halo anak-anak, hari ini tuh pelajarannya terima kasih. Ya, tiba-tiba terima kasih. Kenapa begitu, kata gue. Nah, cuman kadang tuh mahasiswa tuh bisa aja manfaatin celah yang ada. Kalau kita tuh suka alasan sinyal jelek kalau nggak bisa jawab soal. Misalkan, halo Safnat, kamu bisa dengar suara ibu? Iya bu, maaf bu, sinyal saya jelek, suara ibu putus-putus. Halo Nat, bisa dengar? Nggak bisa ibu. Kok itu kamu bisa jawab? Oh lupa. Kadang juga suka aneh gitu. Dan kadang juga ada teman gue yang sampai actingnya jelek. Dia tuh suka nge-like manual. Suka acting nge-like manual gitu. Kalau misalkan disuruh jawaban, ya disuruh ngejawab gitu. Coba Rehan kamu jawab soal nomor 5. Bu, saya nge-like bu. Suara saya putus-putus ya? Itu. Baru segitu sih bang. Masih ada lagi sebenarnya. Lagi sikat. Oh lagi. Dan terkadang pun nggak semua orang tuh punya spek yang bagus. Nggak punya kayak mikrofon atau laptop yang bagus. Kadang ada juga teman-teman gue yang suaranya tuh suka nggak kedengeran kalau ngomong. Entah dia bisik-bisik, entah dia emang suaranya kecil. Malah kadang ada yang suaranya angin doang tuh yang itu mah bukan ngomong, ditiup. Segitu dulu deh bang. Oke. Nat, gimana nih? Anjir, gokil. Ini ya, agak mantap. Yang ini mantap nih. agak terlalu agak terlalu digoreng banget ya masalah patah-patah tadi ya. Iya. Wanda, Apa? terima kasih. Safnat kuliah apa nih Safnat kalau boleh tahu? Jurusannya bang? Iya, kuliah apa? Komunikasi. Materinya singkat banget kayak kuliah subuh ya. Oh dari tadi lu jawabin itu ya? Gue nyampe nggak? Aduh, Safnat. Nyamin. Anak kuliahan kan biasanya panjang. Materi itu pasti tersusun dengan rapi, dengan struktural gitu. Itu ini bang, balik lagi ke penyakit yang tadi bang. Masih susah mengembangkan materi. Nah kalau ini sih penyakitnya parah sih. Yang pertama nih Safnat, dari segi sikap kita kan pernah bahas ya kalau misalkan materi itu bagaimana pembawaan sikap kita gitu. Materi tersebut sentimenkah, materi tersebut bahagiakah, materi tersebut sedihkah gitu. Nah tadi sikap lu di situ tidak jelas secara positioning. Lu sebagai mahasiswa baru ngerasain kuliah online. Nah sikap lu tuh seneng apa bahagia adanya kuliah online? Masih ngambang tuh, masih abu-abu. Lu tadi bilang nggak enak karena kalau dosen nerangin patah-patah. Tapi di satu sisi seneng karena ada alasan buat lu alasan kalau guru lu nerangin tuh. Itu kan jadi nggak konsisten. Itu yang pertama dari segi sikap. Alangkah baiknya kalau misalkan lu bikin materi, sikapnya tentuin dulu di awal. Gitu. Setuju apa enggak, pro atau kontra, suka atau enggak suka, benci atau enggak benci, kayak gitu. Jadi materinya kerasa natural banget. Tadi tuh lu kayak lu punya cerita terus lu bawain aja gitu. Tidak ada keresahan lu di dalam itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari struktur lu bahas guru lu nge-lag terima kasih itu. Terus sama Safnat denger gak? Halo Bu, putus-putus. Lu kan ngebagi menjadi 3. Yang pertama dosen lu nerangin putus-putus. Yang kedua lu ditanya sama dosen lu terus lu putus-putus. Yang ketiga teman lu alasan putus-putus. Ketiganya ini potensi punchline-nya setara, sejajar. Pilih aja salah satu. Kalau gitu mah nggak usah banyakin kayak gitu. Kalau memang menurut lu yang lucu adalah yang guru, ya udah yang guru. Nggak usah diperas sampai ke teman lu, sampai ke elunya gitu. Oke. Iya soalnya itu kayak nggak ada nilai tambahnya gitu. Iya,
nggak ada nilai tambah. Kecuali divariasiin lagi ya, maksudnya nggak bentukannya nggak kayak gitu ya. Iya, Ah, atau dijadiin setup lagi gitu Iya, betul. untuk what if yang lain gitu. Iya, hmm. pakai Jadi tingkatan potensinya sama ya Bang eskalasi. ya? Sama potensinya. Hmm. Sejajar kayak kasusnya apa? Contoh kasusnya ini. Tapi A, B dan C itu sejajar, potensinya sama. Hmm. Ketawanya juga hihihi doang. Dan yang perlu diketahui Safnat, lu harus ingat antara setup dan punchline itu memiliki kontras. Ada perbedaan antara setup dan punchline. Nah tadi itu kan tidak ada perbedaan tuh. Yang kita tahu kan kalau kita ngasih setup, kita ngasih asumsi ke penonton. Orang mikirnya ke A, lu malah ke B. Nah tadi lu tuh orang gua gocek ke B penonton ke B juga. Nah gitu. Nggak ada penggocekan. Lu kan cuma nerangin doang. Kuliah online nggak enaknya kalau sinyalnya putus-putus. Orang udah tahu nih bagaimana sih sinyalnya putus-putus. Lu praktekin. Dosen ngajarin, Safnat, terima kasih. Udah menjadi dugaan penonton, bakal larinya ke situ. Artinya tidak ada hal yang patah di situ. Oke Bang. Itu tuh masih lapisan 1 gitu. Ya kalau gue ngelihatnya itu kayak masih setup dan itu tuh mid punch aja biar orang nggak boring denger setupnya gitu. Middle punch ya. Udah Itu gitu tuh. lu ulang-ulang gitu. Orang jadi tambah Masih boring. kelihatan yang ini ya, yang maksudnya kelihatan kontrasnya tuh yang apa, hembusan apa nafas gitu. Nah itu kontras banget, soalnya di sini kerasa banget nih. Kalau yang tadi mah masih slow-slow aja gitu. Pas hembusan nafas kontras, anjing kata gua apa nih gitu. Itu kontras tuh Sabnat. Dari segi teknis audio, tapi bukan dari segi punchline ya. Itu ada 3 tuh kalau lu perhatiin. Itu dulu aja. Gimana Safnat? Ada yang mau lu tanyain nggak? Ayo Bang, jadi kadang tuh gue suka bingungnya, gue kan misal gue nerima kejadian ini nih, yang misalnya relate yang kejadian sama gue ya kayak sinyal putus-putus, dan gue ngerasa, oh ini ada nih lucu nih, cuman kadang tuh, aduh, ini udah punchline belum sih gitu loh Bang. Kayak yang tadi, yang gue ngiranya tuh yang, karena gue pernah kejadian kayak gue kuliah, dosennya baru menerangin, halo nih kita sekarang pelajarannya, diem, tiba-tiba udah terima kasih lah, kok udah beres aja kuliahnya gitu. Nah di situ tuh gimana ya caranya ngembanginnya, harus tahu itu, dan gua rasa itu punchline-nya terima kasih gitu Bang, masih gitu. Iya kalau menurut gua itu masih belum kemana-mana ya materinya ya. Betul. Lu baru jelasin ini ada kejadian menarik nih gitu yang lu tangkap. Terus habis itu nggak lu gali gitu. Ya. Ada masukan 2 dari gua. Yang pertama, lu nggak sopan manggil ke gua Bang. Harusnya kan dokter nih, Dok gitu. Satu. Gua dokter di sini. Bukan Abang. Nah, ulangi. Iya Dok gitu. Iya Dok. Bagus. Jadi gini Dok, saya tuh bingungnya kalau saya kan nerima sesuatu materi gitu atau kejadian. Nah, saya kira tuh itu tuh udah punchline kayak yang sinyal tadi Dok. Yang pertama berarti lu tidak mengetahui mana yang lucu, mana yang tidak. Karena kalau lu masih bingung, ini kira-kira lucu nggak ya? Berarti lu tidak merasa diri lu sudah mematahkan asumsi antara penonton dengan gocekan lu. Ngerti nggak? Iya, yang ngerti Bang. Artinya lu aja masih ragu ini lucu apa enggak, apalagi penonton gitu. Iya sih. Lu yang pertama harus cari tahu dulu kenapa sesuatu itu bisa lucu. Kan sesuatu lucu karena ada beberapa hal kan. Nah, lu koreksi di situ. Yang lu masukin jadi punchline udah termasuk ketiga unsur tersebut belum? Ada ketidaksesuaian nggak di situ? Atau ada terjadi kontras nggak di situ? Kalau kita bedah secara teliti, lu kan cuma nyampein nggak enaknya kuliah online kalau koneksi buruk, sinyalnya putus-putus. Lu praktekin nih putus-putusnya gimana? Dosen nerangin, halo Safnat, terima kasih. Nggak ada pergocekan apa-apa. Penonton udah menganggap itu mah sesuai dengan dugaan gua gitu. Nggak ada yang patah dan nggak ada yang lucu menurut gua. Lu bisa kembangin lagi di situ.
kalau lu ngerasa ini kejadian lucu nih, jangan buru-buru digoreng jadi materi karena itu belum matang. Misalkan lu nemu kondisi di mana lu lagi bete nih, ini kuliah online mulu nih bangsat. Terus udah gitu tuh sinyalnya patah-patah. Anjing nge-lag, dosen gua nggak gerak. Anjing dosen gua patung. Terus tuh. Sinyalnya jelek. Anjing, sinyalnya jelek, gua tulis dosen gua sinyalnya jelek gitu. Terus lu main mapping seperti yang kita pernah ajarkan tuh. Kita pernah sharing ya kan. Bagaimana mapping satu hal menjadi perintilan yang sangat banyak. Berarti kalau misalkan buruk, koneksi, dosen, di situ ada 3 kata kunci yang bisa diolah. Kayak gitu. Sekalinya koneksinya bagus, gitu. Muka dosen gue yang buruk, bisa, misal. Nah, jadi kalau lu nangkep satu fenomena, jangan buru-buru langsung digoreng jadi materi, karena itu belum matang. Diolah dulu seperti yang kita pernah lakuin prosesnya. Ya. Jadi Safnat ini sudah istilahnya menemukan kasus, cuma dia terlalu excited mungkin, anjir nih kasusnya lucu nih gini, betul, gitu, bagus nih gitu. Terus kayaknya bisa dijadiin materi. Betul. Dijadiin plek-plekan gitu ya. Iya betul. Nggak ini dulu, nggak dimodif, nggak diolah. Nggak dimodif gitu. Betul. Harus dimodif, Nat, berarti Nat. Oke, Bang. Iya, jadi kan kalau penyebab lucu itu kan berdasarkan teori ada 3. Ada 3. Apa aja teh? Ketidaksesuaian, pembebasan, superioritas. Pembebasan sama superioritas. Nah, kalau yang gue lihat, lu ini baru masuk ke satu hal di pembebasannya itu. Betul. Karena semua orang ngerasa hal yang sama. Terganggu kalau misalnya koneksinya putus-putus. Kayak gitu. Nah, abis itu lu mau lari kemana gitu. Iya. Ya, sementara lu terus ngobrak-ngabrik di area situ. Jadi kalau lu mau maksa di daerah pembebasan berarti apalagi nih di dalam lubuk hati penonton yang ngeganggu pikiran mereka, yang jadi keresahan mereka yang akan lu suarakan. Betul. Iya, benar. Pertama kan koneksi patah-patah, terus apalagi explore lagi gitu. Iya. Kuota cepat habis misalnya. Dari kuota cepat habis kan efeknya bisa kemana-mana gitu. Betul. Lu jadi harus ngurangin nonton masuk ke website YouPorn gitu misalnya. Iya bisa gitu. Nonton porno pendek di Twitter gitu. yang 18 detik ya. Iya, biasa kuota banyak lu pakai buat streaming video kimochi gitu. Sekarang lu jadi harus cari versi 15 detikannya doang gitu. Yang biasanya Korea tuh, yang main Kim Jong Un apa tuh. Hati-hati tuh Safnat. Kayak gitu. Jadi lu menurut gua sih abis nemu kejadian, bikin logika baru dulu, baru efeknya kemana-mana gitu. Betul. Logika barunya tuh menurut gua gitu, Bang. Iyalah harus menurut. Masa menurut Dokter Beler? Ini gimana nih Dok langsung. Lu ngerti nggak nih Sabnat? Karena kalau misalnya nggak datang dari diri lu sendiri, itu nanti lu delivery-nya nggak akan natural di panggung. Betul. Kecuali lu jago acting, gitu, itu lain cerita. Cuman kalau ini kan kita masih pakai pendekatan itu dulu gitu. Betul. Biar mempermudah delivery lu. Ya. Oke, Bang. Nah, gua agak kurang ngerti logika barunya kayak gimana tuh, Bang? Nah, kok kayak yang tadi yang gua jelasin masalah kuota gitu. Biasanya lu 5 GB sebulan beli paket data. Udah gitu kalau misalnya sebelum corona 5 GB itu banyak lebihnya. Jadi lu streaming Netflix atau apa buat buang-buang kuota. Kalau sekarang bisa jadi 3 hari udah habis gara-gara terlalu banyak kelas online kayak gitu. Itu kan logika baru gitu bahwa yang tadinya lu kebanyakan kuota terus geser ke lu sekarang kekurangan banget sama kuota. Itu kan bisa kemana-mana. Kayak pertama lu bisa lari ke bagaimana lu cari kuota tambahan. Apakah lu nongkrong di pelataran kafe tapi lu nggak jajan? Betul. Atau enggak lu ngemis-ngemis kuota ke orang lain? Atau enggak lu memperbaiki itu lu yang tadi yang tadinya biasa video panjang jadi video pendek? Jadi ke solusi-solusi lainnya itu loh Safnat. Atau nongkrong di depan gedung Telkom gitu.
Undang-undang dekat gedungnya kayaknya wifi-nya kenceng nih gitu ya. Semacam itu, Sapnat. Nah Ngerti, Sapnat? sekarang lu logika barunya apa nih? Setelah kejadian kalau nonton kuliah online dosennya patah-patah. Ngerti kan di Sapnat? Kalau enggak gue tinggal tahlil nih. Ngerti bang. Ngerti ya? Ngerti bang. Ya coba, ayo coba. Coba lu coba dulu, mikir dulu. Boleh buka buku kok, slow. Boleh buka Google juga boleh ya? Boleh open book, santai. Boleh. Nyontek juga ke temannya sebelah boleh. Boleh. Kalau ada temannya. Jadi video horor ya. Kalau ada padahal kamarnya kosong. Dia ada anak IndiHome, anjay. Oh, IndiHome sih. Kasih tahu Bang Ada. Apaan sih? Kenapa jadi IndiHome sih? Itu yang bisa ngelihat itu. Indigo. Pleset. Lu nggak ngerti Wanda. Lu juga jangan-jangan pasien lu. Ngacu Indigo ke IndiHome. Atau coba kalau versi lu, Ler. Gua kalau misalkan dapat bahan kayak Sapnat. Ya tapi jangan ke yang patah-patah yang lain lagi. Misalkan gue jadi mahasiswa ya. Gue pasti banyak ngeluhnya. Yang pertama, semenjak pandemi ini gue sebagai mahasiswa tuh bukan kayak mahasiswa. Karena yang pertama kita kuliah online via Zoom. Sementara pakaian atasan rapi, bawahan boxer. Mahasiswa mana yang kuliah bawahnya pakai boxer Mickey Mouse? Anjing. Nah, terus lari kemana lagi? Kayak gue ngapain nih bayar SPP kalau cuma buat Zoom doang gitu. Gue kalau misalkan ditagih duit SPP tapi kuliah online, gue kasih uangnya lewat Google, gue nih uang seban, gue share gitu. Kalau gue Bang, dipaksa dadakan karena gue bakal ngelihat apa-apa sesuatu yang bikin gue jadi nggak nyaman. Itu yang pertama kan. Kita kan kalau via Zoom gitu kan Sapnat? Iya. Atasan rapi tapi bawah lu pakai celana. Celana futsal. Tuh, celana futsal. Kan? Sepatunya dipakai nggak, Nat? Sepatu nggak dipakai Wanda, tapi deker nempel. Bisa jadi itu. Bisa muruluk gitu. Mahasiswa mana yang kuliah atasan rapi bawa celana futsal? Gue kayak bukan mahasiswa. Itu premis gue. Pertama-tama kalau gue jadi mahasiswa dan jadi lu nih memiliki keresahan yang sama. Pandemi bikin gue jadi mahasiswa tuh bukan kayak mahasiswa. Berarti logika baru lu itu adalah kebiasaan baru mahasiswa gitu kan? Betul. Iya. Jadi yang tadinya sebuah hal yang tidak mungkin terjadi gitu, karena kan kalau datang kuliah langsung ke kampus pakai celana futsal nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Di situ. Sekarang jadi mungkin gitu. Iya, sekarang jadi mungkin. Justru aneh lu di dalam rumah terus pakai celana jeans panjang, panas gitu. Yang ada diprotes nyokap lu gitu. Rapi amat lu mau kemana? Nah, gitu. Lalu dibawa tuh what if-nya. Gue takutnya ini jadi kebiasaan. Orang bisa karena terbiasa. Nanti pandemi udah beres, kampus udah mulai masuk, gue terbiasa pakai boxer. Masuk tuh. Nah, kalau lu gimana kira-kira sambil kita tuntun? Tadi sih sempat kepikirannya mungkin setelah kan ada kejadian sinyal jelek itu. Nah, itu jadi lama-lama udah jadi kebiasaan mahasiswa gitu loh, Bang. Terus aduh. Nge-lag. Pikiran lu nge-lag nih. Pikiran lu nge-lag nih udah. Kuotanya habis. Sapnat, terima kasih. Koneksinya bagus, otak yang nge-lag. Iya kan tuh. Bisa jadi kebiasaan sehari-harinya nge-lag. Bisa kalau gue mikirnya karena kita kebiasaan acting manual nge-lag gitu di kehidupan sehari-hari, pas ketemu juga kebiasaan kayak gitu Bang. Gue mikirnya ke situ tadi nemunya. Nah, oke, itu udah rada bagus tuh. Betul, ada etikat baik tuh. Ada etikat baik. Misalnya kayak tadinya sebelum kuliah itu.
Nongkrong coba. Jadi pas kuliah karena kebiasaan alasan nge-lag gitu, alasan sinyal buruk, ngomongnya terbata-bata, kebawa sampai kehidupan sehari-hari. Pas lagi nongkrong, bro, jadi lah gitu bang, gitu. Jadi pas nongkrong, pas minum kopi misalkan. Iya, tapi lu ini balik lagi ke masalah lama lu. Yang pertama, iya, terlalu digoreng itu. Itu mah cuma posisinya aja yang diganti. Ke dunia langsung. Gitu. Harus lebih liar, Safnat. Jangan biasakan pikiran lu tuh main di ambang batas. Keluarin dulu, jangan takut salah. Gue takutnya tuh kayak ini mah nggak jebo gitu loh bang. Nggak, itu udah pasti yang pertama. Nggak apa-apa, maksudnya keluarin aja dulu, utarakan dulu. Nanti kita lurusin kalau yang bisa kita lurusin. Oke. Ngerti nggak konsepnya? Konsepnya ngerti, tapi belum terlalu paham. Belum paham untuk eksekusinya bang. Ada dua kemungkinannya. Jangan-jangan itu bukan menjadi inti keresahan lu. Karena lu kepepet aja nih. Mau ada gathering, lu cari-cari keresahan yang dekat. Padahal itu bukan inti keresahan lu. Coba lu cari lagi. Gua aja tadi nemu. Coba lu naik 1 tingkat deh. Sekarang S1 kan, coba naik S2 coba sekarang. Coba cari payung yang lebih atasnya lagi deh, Safnat. Menurut gua kuliah online itu nggak enak karena ngabisin kuota banget. Enggak, bukan materi, ini mah diskusi aja. Diskusi aja. Enggak usah ngebit. Okay. Apalagi nge-Scoopy. Coba deh ke Miosol. Yamaha dong itu gimana sih? Kenapa sih nggak boleh beda server? Lanjut, Nat. Payung yang lebih atasnya lagi kira-kira, Safnat. Berarti keresahannya itu tentang apa sih sebenarnya? Betul. Kalau menurut gua itu bang, jadi keresahannya tuh kuliah online tuh nggak simpel, justru makin lebih ribet. Nah, dibanding kuliah langsung gitu. Iya, mungkin itunya yang harus lu beresin perbaiki, dulu. Ya. Kan kalau misalnya lu bilang kuliah online jadi ribet, jadi bisa kemana-mana kan? Betul. Iya, kayak misalkan gue nemu kasusnya baru tadi kayak grup WhatsApp jadi banyak. Terus kadang gue suka salah ngirim link, malah ngirimnya ke grup keluarga, padahal harusnya ke grup kelas, kayak gitu-gitu bang. Nah itu berpotensi. Itu berpotensi, sangat berpotensi dibanding yang tadi. Nah gara-gara ribet gitu gue jadi malas kuliah, terus terutama apalagi kalau misalkan ngechat dosen yang song artis. Itu gimana? Jadi kayak misalkan, perkenalkan Bu, namanya saya Safnat, saya penanggung jawab mata kuliah Ibu. Saya izin save ya Bu. Terus cuma dibalas sama stiker doang bang. Stiker ampun bang, siap bang jago. Itu beneran. Terus gue bingung balas apa ya? Gitu, kayak gitu-gitu paling keresahan yang gue rasain bang. Nah itu kan lu bingung mau balas apa, bisa watif kemana-mana. Bisa watif kemana-mana, bisa lu balas. Ganteng doang jemput cewek depan gang, bisa. Ya kan? Bisa. Kayak gitu, misalkan. Udah gitu kan lu bisa ceritain skenario macam-macamnya itu ke penonton gitu. Kalau lu bales pakai jemput cewek depan gang, nanti efeknya apa? Reaksi dosennya apa? Kalau balesnya pakai foto Maria Ozawa, efeknya apa? Jadi semua kemungkinannya digoreng semua. Betul. Dibalasnya pakai goyang Papa Cilo gimana? Ting net gitu kan, gila. Papa Cilo. Pokoknya gini, Sapnat. Semakin si premisnya ini umum, kita ngarahinnya semakin enak, dilariinnya semakin enak mau kemana. Semakin si premisnya ini khusus, semakin sulit untuk dikembangkan gitu. Kalau lu pakai premis yang umum, contoh gara-gara COVID, gara-gara pandemi, pemerintah ngambil jalur buat anak kuliah untuk mempermudah kuliah, maka pakai Zoom. Tapi Zoom ini justru malah mempersulit tuh. Itu kan premisnya sangat global, sangat umum. Jadi bisa diasah. Kalau kita mahasiswa yang masih muda, masih melek teknologi. Nah dosen-dosen yang udah pada tua, tingkah lakunya suka macem-macem, aneh-aneh. Tuh, baru masuk. Adalah yang bawa WhatsApp, ngirim stiker WhatsApp, jebret.
Terus dia nggak lama ngamuk-ngamuk karena gue balasnya pakai stiker picking misalkan gitu, ya kan? Terus dia balas lagi pakai stiker JBL, terus saya sampai lucu terus gitu tuh. Kayak gitu Sapnat. Maksud gue kalau premisnya gede, dilariinnya mau kemananya jadi enak. Makanya tadi Bang Hada ngasih poinnya payung yang lebih besar. Yang dimaksud payung besar bukan payung sosro, tapi si omongannya ini si topiknya ini melebar gitu. Jadi menjangka banyak hal gitu. Nah, jadi yang gua itu tadi payungnya terlalu ini ya Bang, spesifik. Terlalu sempit, iya. Lu cuman bahas kecil. koneksi buruk doang. Sebenarnya bisa dieksplor. Kalau lu detail, kalau lu mau kerja keras, sebenarnya bisa dieksplor masalah koneksi buruk. Tapi dibanding yang tadi, dibanding yang tingkah laku dosen aneh-aneh karena gaptek, itu jauh lebih berpotensi yang kedua. Iya. Jadi koneksi buruk itu adalah bagian mapping dari payung yang di atas tadi yang lu ciptain gitu. Betul. Jadi kan udah dapet ini mappingnya ini apa koneksi buruk. Karena lu cuma nemunya itu, berarti lu harus tariknya ke atas untuk tahu nih payung gimana, baru dari atas ntar lu turunin lagi gitu. Betul. Ya mungkin kenapa yang tadi dosen itu berpotensi. Bang Hada jadi dosen. Bang Hada kualat gara-gara si Zia. Bentar lagi juga Bang Hada ngirim stiker ini, ampun Bang Jago. Aduh, kagak ada menara Eiffel sih di belakang gua anjir. Lanjut Bang. Iya, jadi mungkin kenapa tadi yang konteks dosen itu lebih berpotensi karena dia ngikutin formula ini ya, big man in little situation. Nah, ya itu. Kan posisi si dosen itu kan dihormati, besar, dituakan, besar. Jadi ketika kita tarik ke kejadian-kejadian receh itu bakal berpotensi kontras. Memang. Betul. Oke. Oke, misalkan gua kan tadi cuma bahas sinyalnya jelek. Nah sebenarnya kan kayak di Zoom tuh entah dosen yang nggak ngerti nyalain kamera, atau dosen yang nggak ngerti mute gitu-gitu. Zoom. Betul. Misalnya ada dosen bilang, Pak kok belum masuk Zoom? Ya saya bukanya Facebook katanya gitu. Saya tahu cuma Facebook nih gitu. Enggak Pak di Zoom gitu. Misalnya ada mungkin kejadian begitu. Itu sih, karena kan orang tua. Itu terlalu gaptek sih Wanda. Enggak, karena misalnya kita ngambil kasus banyaknya orang tua itu memang masih banyak yang main Zoom Facebook misalnya gitu. Jadi dia nggak tahu sosmed selain Facebook gitu misalnya. Atau enggak ini dosen begitu masuk Zoom mukanya gede banget. Bapak nggak usah nge-zoom, maksudnya bapaknya mundur. Aplikasinya di zoom. Oh sorry gitu. Terus tangannya udah gini nih. Saya udah zoom gini. Kok nggak bisa dicubit? Ya kata dia gitu. Mohon maaf Bapak bukan screenshot. Itu Sapnat. Itu yang tadi contohnya kayak gitu ya. Itu contoh, itu tuh kalau udah jadi mentalnya kemana aja. Yang tadi gua keluarin sama Wanda sama Bang Hada itu salah satu contoh yang kerangkanya udah jadi, terus keluar tuh percikan-percikan punchline-nya gitu. Contoh itu. Balik lagi ke lu. Yang pertama yang harus lu lakuin adalah lu harus cari tahu apa yang benar-benar jadi keresahan lu. Kalau lu nggak resah-resah amat, memang sulit untuk menemukan hal yang berpotensi punchline. Terus yang kedua, lu harus tahu dulu kenapa sesuatu bisa lucu. Kalau penyakit lu yang di awal tadi bilang, gua tuh nggak tahu nih, ini lucu apa enggak ya? Berarti secara logika lu tidak tahu antara mana yang lucu dan mana yang tidak gitu. Artinya lu tahu dulu nih kenapa sesuatu bisa lucu. Oh karena gua ngasumsiin penonton ke sini, akhirnya gua arahin ke sini. Itu secara logika. Terus yang ketiga, kalau udah nemu satu fenomena, lu ngerasa sempit, lu ngerasa stuck, ya udah naikin di payung yang lebih besar yang tadi Bang Hada bilang. Semakin besar premisnya, semakin general premisnya, semakin umum premisnya, lu bakal banyak opsi untuk ngelariin punchline-nya tuh ke arah mana. Dan jokes-nya juga bakal banyak ya keluarnya. Bakal banyak kalau lu rajin. Iya, ujung-ujungnya harus rajin nulis. Iya, harus rajin nulis. Karena percuma gitu kalau misalkan lu udah dikasih saran segala macam tapi nggak ada aksi, ya tetap aja jadi konsep biasa itu. Dari bikin 10 bisa bagus 1 tuh udah alhamdulillah loh. Iya, betul. Kan yang dilihat progres kan. Apa yang lu dapat, lu terapkan, lu coba dan berhasil, itu yang sulit. Gitu Sapnat. Gitu Sapnat. Oke. Ada lagi?
Ada lagi? Ngeluh-ngeluh kan? Iya Ada yang mungkin lagi? karena ini kali ya, karena si Safnat memang nggak kesel-kesel amat, nggak Iya. resah-resah amat, Iya, jadinya nggak ada sikap di awal. betul. Kelihatan kok dari delivery-nya juga lu kayak ogah-ogahan, kayak Iya. Kayak enggak terburu-buru gitu Bang. Oh ini kayaknya lucu nih, sikat aja kali gitu Bang. Terlalu excited dia, terlalu ya pede. gampang bungah, ya. Iya. Lucu nih. Wah. Pasti ngakak lol gitu. Gitu tuh. Ngakak rotefel pokoknya gitu. Begitu dosen ngelek, anjing Bang Wanda bakal ngakak nih gitu. Jangan buru-buru, Safna. Iya. Jangan buru-buru. Karena kalau materi yang benar-benar kita resahin, itu ekspresi dan delivery-nya bakal lebih natural gitu. Kayak gue kesel karena job di cancel, ya beneran kesel gitu. Job cancel nih anjing gara-gara COVID. Nah, delivery-nya beda, emosinya juga beda. Tanpa harus ngasih tahu penonton gue kesel, dengan delivery yang gue lontarkan, penonton tahu, si Belar kesel nih gitu. Lu tuh tadi masih ngambang nih, antara kesel, apa enggak, apa mabok, tuh beda tipis. Lu soalnya tadi kayak ngawang ya Wanda ya, lu perhatiin dah. Iya. Mukanya juga merah, Ler kayaknya harus minum dah. Flashnya yang enggak ya dikirain lo. Lu muka lu merah banget soalnya. Kan itu kan logikanya kan dari umum ke khusus kan. Iya. Ada juga dari khusus ke umum, tapi yang sering kita lakuin kan umum ke khusus. Jadi bagaimana cari premis atau keresahan yang paling umum. Ya, cuma kalau mungkin yang untuk logika umum ke khusus tuh ketika di awal mengawali kali ya, itu harus umum ke khusus. Tapi Betul. ketika nanti sudah istilahnya mulai terbentuk nih struktur jokesnya udah kesusun, baru misalnya di tengah-tengah dia mau pakai logika khusus ke umum tuh bisa juga gitu. Ntar deskripsi deh Nat, lu kelihatan ntar. Dulu tahu jadi mana nih kata gue fokus di skripsi kira dari sekarang, jangan di stand up lu, susah lu. Tapi kan dia bukan skripsi, lu D3 kan Sobat? D3 Bang. Ya lu D3 mah tetep lah, TA-nya tugas juga akhirnya itu kayak skripsi. Walaupun dia cuma dia sampai bab 3 ya Nat ya. Apa bab berapa sih? Nggak tahu Bang, gue baru masuk. Gimana sih lo? Kata gue bener kata Wanda, mulai dari sekarang skripsian. Fokusin nanti ada latar belakang masalahnya itu mau pakai logika apa, penelitiannya apa kualitatif, kuantitatif, gitu-gitu. Nah, ya jadi lu presentasi ke dosennya juga lebih siap. Gitu. Kalau dosen lu ngecer kan lu tiba-tiba nge-lag bisa tuh. Terima kasih. Bisa. Oke, ada lagi Safnat? Nyoba satu lagi ya Bang ya. Coba boleh. Ini udah benar apa belum? Kenalin nama gue Safnat dan gue mahasiswa tahun ini tuh gue ngerasain yang namanya kuliah online. Dan menurut gue kuliah online tuh terlalu santai. Kita kuliah via Zoom. Jadi banyak banget teman-teman gue yang kalau kuliah tuh bercanda gitu. Kuliahnya nggak serius, suka ganti layar-layar background. Kadang ada yang pakai logo Liverpool, ada yang pakai logo Arsenal, bahkan ada temen gue yang pakai logo PKI. Ya Allah. Nah masalahnya itu tuh dia nyetingnya nggak benar gitu. Jadi backgroundnya itu tuh bukan di tembok tapi di muka. Jadi di matanya itu ada arit sama palu gitu. Nah dosen gue paling cuma dosen gue nggak marah. Ya namanya online mau marah gimana? Paling ngirim emoticon api. Udah gitu Bang. Kenapa ngirim emoticon api? Ya karena di Zoom kan paling ngirim emoticon doang. Karena nggak bisa marah maksud dia Bang. Iya. Kalau nggak ngirim emoticon, kalau nggak emoticon yang ini Bang. Dosennya kesel sama PKI kayaknya. Iya dah. Jadi gue menyimpulkannya marahnya lewat emot api gitu Bang. Keselnya lewat emot api. Gue menyimpulkannya seperti itu. Emot api itu bukan kesel tau. Gue kalau bikin poster stand up show semangat Ler emot api. Ada yang komen emot api. Oh iya berarti gue yang salah Bang. Semangat. Berarti orang kesel dong sama special show gue. Enggak, berarti salah. Salah, berarti salah emoticon lu. Salah emoticon. Emang dia mungkin memang maksudnya karena dia tuh pengen menggambarkan orang marah itu
dengan api gitu karena Iya. membara, mengebu-gebu maksudnya itu. Cuma kan sebenarnya selain emoticon api kan memang ada emoticon marah. Kenapa lu nggak pakai emoticon marah aja? Gitu Iya. maksud gua lo. Bingung Pas gua. doang tadi kepikirannya tiba-tiba api. Nggak tahu kenapa Atau tiba-tiba mau kepikiran api. Lu kebanyakan nonton Avatar bangsa. Lu banyak nonton Anaknya Rapi lu. Rafathar dong gitu dong. Itu yang gue Kenapa? bingung. Lu Pak, gara-gara ngomong emoticon api gue jadi gerah nih gitu kan. Jadi gerah gue. Kalau balik ke pertanyaan lu, ini Hmm. udah benar atau belum? Menurut gua ini lebih ada potensi dibanding yang awal. Karena kan ini juga udah pernah dikombutin sebelumnya kan, yang masalah logo PKI kan. Hmm. Itu mah udah ini banget. Lu cuman simpel banget tuh, lu ngasih tahu sekarang tuh kuliah lebih santai. Nah, gara-gara santai di Zoom, temen gue baik yang jahil. Tuh, itu kan udah runut banget tuh. Sejahil apa sih kata penonton gitu kan? Ada yang ganti-ganti latar belakang background. Sama ya latar belakang. Ada yang ganti latar atau background. Oh, emang background apa yang diganti? Kata penonton. Temen gue ada yang ganti logo Arsenal. Oh, logo Liverpool. Bahkan ada yang ganti logo PKI. Aduh anjing yang bener ada nggak sih gitu. Patah tuh secara itu. Oke, Nah, Bang. begitu lu tambahin. Tapi temen gua blow on. Jadi si backgroundnya ada di muka. Gua kira lu mau bakal dilariin ke detail-detailnya. Jadi di mata ada logo cerulit, di sini ada logo apa. Taunya di mata logo cerulit, dosen lu ngirim emoticon api. Emang lagi itu larinya. Gua malah kepikirannya ketika lu bahasnya tuh di background itu dibikin jadinya bukan background logo tapi background suasana. Misalnya ada yang suasananya di pantai misalnya gitu. Bisa. Ada yang suasananya di kebun binatang misalnya Ada gitu. yang di bulan gitu-gitu ya, Bang. Iya, kayak gitu-gitu. Lebih apa? Kan itu juga maksudnya masa iya belajar tapi background suasananya di pantai. Emang lu mau belajar tapi berasa nyantai apa gimana? Lu mau Betul. belajar santai apa gimana gitu-gitu. Atau enggak lu pakai jas tapi belakangnya pantai gitu. Iya gitu. Itu lebih masuk akal Ada Safnat dibanding logo. kontrasnya gitu loh. Iya. Kalau ada logo di mata tuh aduh susah ya nyari lucunya kalau dari situ. Logo PKI di mata tuh susah gitu. Oke. Nah, kayak yang dimasukin Wanda sama Bang Hada lebih masuk akal tuh. Kadang suka iseng nih temen gue suka gonta-ganti background. Itu aja udah lucu menurut gue. Iya, udah lucu itu. Temennya pakai kemeja tapi belakangnya apa misalkan background dugem ada nggak sih Wanda? Dugem? Ada dugem. Mau dicoba nggak? Mau dicoba nggak sekarang? Coba Wanda. Misalnya kan. Nah tuh. Tuh. Ya kan tuh. Ini kan lucu. Nah ini ngaco nih kan. Nah ini ngaco. Di tempat dugem pakai sarung. Pakai sarung ya kan. Iya. Bisa. Jadi dosennya juga bingung. Ini murid mau diajar apa gua hajar ya? Gitu. Bingung. Misalkan lagi pelajaran agama gitu Bang, tapi backgroundnya di dugem. Nah gitu. Iya itu kan ada kontrasnya kalau itu. Terus ada yang pakai baju koko tapi backgroundnya pantai gitu. Kayak gitu Nat. Oke Bang. Ya, lebih geli kan kita ngedengernya kan kalau ganti latar belakang suasana kan lebih asik gitu. Itu kalau itu gampang dilariin ya Safnat. Misalkan temen lu ada yang pakai jas, pakai kemeja tapi backgroundnya dugem yang tadi tuh. Terus dosen lu ada alasan kenapa marah ke temen lu. Tolong ya itu Safnat jangan pakai latar itu. Itu latar bapak terus diganti sama dia. Nah gitu. Jadi jelas gitu. Apa? Iya, pakai jas belakangnya background biduan misalnya ya kan. Tadinya belajar, dosennya malah nyawer misalnya gitu-gitu. Bentuk kan gitu-gitu. Ya. Emang ada background apa lagi sih di Zoom Wanda? Banyak ya Don. Itu tergantung apa yang lu download. Apa yang lu mau download? Gue bisa ini background lu nih. Oh iya. Ada nih ler di sini. Tuh kan, Safnat kalau suasana background lebih jelas kan. Lagi belajar backgroundnya gini. Dosen gua tiba-tiba nangis Wanda.
karena muridnya background kemiskinan. Aduh kasihan banget ini karena nggak ada gambarnya. Kayak gitu. Latar belakangnya dari keluarga miskin ya, jadi dia emang sedih. Suara nggak kedengeran ya kan. Miskin banget ya orang nih gitu. Ngaco. Oke deh, segitu aja kali ya. Ngerti? Ya, Safnat ya. Siap Bang. Ya. Ngerti. Terima kasih untuk Dr. Dani Beler dan pasien Safnat. Sama-sama para petugas. Mudah-mudahan ada perbaikan di materi Amin. selanjutnya ya Safnat. Amin. Kita akan tagih lagi. Siap. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya petugas Hadaiko. Saya petugas Wanda. Kami pamit undur diri. Dadah.